Cek 1, 2, 3. Halo, cek 1, 2, 3. Oh, bisa. Assalamualaikum ikhwah. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Bikhair ya Ustaz. Insyaallah. Mari kita sapa guru kita. Assalamualaikum ya Syekh Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. ننتظر ممكن شيخ أو لا نواصل؟ بأس ننتظر قليلا. إذا أحد عنده سؤال تفضل. نعم نعم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai tapi sambil menunggu teman-teman yang datang ya. Teman-teman sekalian, silakan disampaikan mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan mulai pembahasan mat lazim sampai pada akhir tadi pembahasan tentang Dari awal enggak apa-apa. Oh, dari awal pertama Syekh. Oh ya. Enggak apa-apa. Ya. Mulai dari awal kitab Ya. berarti pembahasan tentang huruf dan seterusnya. Monggo dipersilahkan. Kami persilahkan kepada teman-teman. Ini saya sudah mengantongi beberapa pertanyaan. Ada 3 pertanyaan Syekh yang Bismillah. disampaikan di waktu siang tadi ya. Baik. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan tentang dari Ummi Nurhayati, beliau menanyakan tentang afan Syekh, apa yang tadi disebutkan dalam surat Al-Kahfi tentang sakta. Berarti boleh dong berhenti bernafas ketika kita membaca ayat yang pertama itu Syekh, aywajan Syekh. Ya. Sudah masuk ini Bu? Sudah masuk belum? Yang pertanyaan. Oh, coba saya lihat Syekh. Ya. Oh, sudah. Beliau sudah masuk. Bismillah. As-saktu fil waqfi, ya, di wasal, maaf, as-saktu fil wasli, ketika waqaf tidak ada hukum sakit, ya, ketika waqaf tidak ada sakit, ya, sakit dengan wasal saja, ya, karena ini di awal surah Al-Kahfi, iwaja akhir ayat, boleh waqaf di sini. Kalau niat kita waqaf, boleh baca iwaja, kemudian ambil nafas, lanjut qayyima. Tapi kalau kita mau wasal, iwaja qayyima, wajib sakit. Tidak boleh iwajan qayyima. Juga ini di surah Yasin, min marqadina ada tanda al-waqfu awla di sini. Ya, boleh waqaf. Kalau mau waqaf boleh. Niatnya waqaf, boleh waqaf, kemudian lanjut. Ambil nafas. Karena as-saktu fil wasli, sakit ketika wasal saja. Ketika waqaf tidak ada sakit. Baik. Saya Ya. serahkan ke Ummi Nurhayati, silakan. Apakah cukup jawaban dari Syekh? Halo, Ummi? Oh, alah. Ummi. Ternyata belum masuk Syekh. Ya enggak apa-apa. Saya salah. Ya enggak apa-apa. Saya salah baca Syekh, afwan Syekh. La ba'sa. Nurhayati. Aywa. Baik, ada pertanyaan dari Mas Fakhri Syekh. Bismillah. Masuk Mas Fakhri belum? Sudah ada Syekh. Alhamdulillah. Beliau menanyakan tentang, mohon dijelaskan kembali Syekh, sakta yang dibaca antara surat Al-Anfal, bukan sakta sih, bagaimana cara menyambungkan dari Al-Anfal ke At-Taubah Syekh? Ya. Silakan Syekh. Di antara dua surah ada basmalah biasanya. Semua surah Al-Quran ada basmalah di antara surah. Di antara Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, semuanya harus ada basmalah. Ya, kecuali surah At-Taubah, Bara'ah. Karena ini ayat suratul Qitali, suratul Sayfi. Ya, dan al-basmalah untuk rahmah. Ya, karena ini tidak ada basmalah. Kemudian sahabat ketika tulis Al-Quran tidak menulis basmalah di awal surah Bara'ah. Ya. Maaf Ustaz, saya minta izin 5 menit kemudian kembali ya. Siap Syekh. Hadir Syekh. Al-Afu Syekh. Baik teman-teman sekalian, sambil menunggu beliau, ini nanti akan dijelaskan oleh Syekh Ahmad. Ada salah satu teman kita minta penjelasan tentang
bagaimana cara membaca, menyambungkan ya, menyambungkan akhir surat Al-Anfal ke surat At-Taubah. Ini ada hubungannya dengan pembahasan yang tadi sempat dijelaskan oleh Syekh terkait dengan kalau nggak salah itu wakaf ya, wakaf, wasol dan seterusnya. Baik, saya cek dulu apakah Umi Nur Hayati ada. Oh, udah ada. Baik. Insya Allah nanti setelah penjelasan ini nanti kita akan mendengarkan kembali penjelasan dari Syekh Ahmad perihal tentang pertanyaan sakta. Bagaimana kondisi di tempat teman-teman masing-masing? Apakah hujan? Saat ini di tempat kami sedang diguyur hujan, alhamdulillah. Di sini belum, Indana fil ghiyam, Ustaz. Fil ghiyam. Nahnu fil thariq. Oh, Masya Allah. Di Tangerang hujan, meskipun nggak deras gitu, tapi kehujanan. Sampai harus mengganti baju ini. Masya Allah. Kita masih menampung ada 3 pertanyaan ini dari teman-teman terkait dengan materi yang disampaikan hari ini. Mungkin silakan teman-teman yang lainnya bisa. Oh, ini ada Bang Taufik ya. Siap Bang Taufik, nanti akan disampaikan. Ya Allah. PDF. Oh. Alhamdulillah kita teman-teman sekalian telah mengantongi
4 pertanyaan ya. Dari Mbak Fatima, dari Bang Fakhri, dan juga dari Ummi, mana tadi? Dari Ummi Nur Hayati. Umi Neng Ustaz. Oh, Tentang Angge, Umi Eneng. Umi. Iya, tentang Tapi ini Bu Dokter nggih. iya. Bu Dokter sama-sama dari PT IKI. Oh, ada tulisannya Bu Dokter ini. Bu Dokter Quran nggih. Masya Allah. Insya Allah nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang surat At-Taubah ke Al-Anfal, kemudian nanti insya Allah baru menjelaskan ke materi yang jenengan pertanyakan. Umi. Iya, baik. Bu Dokter. Iya, terima kasih Ustaz Abdul Fattah. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, silakan. Bang Nur. Ustaz, ya ini sekedar usul aja Ustaz untuk ke depan mungkin monggo. Semacam apa namanya, seperti ini kan sangat membantu kali kita yang jauh-jauh juga gitu kan. Iya, Kalau bisa nanti ini di grup apa ini berlanjut gitu, informasi-informasi tentang berkaitan dengan pembelajaran tajwid juga, kitab-kitab apa bersama Syekh ya, insya Allah kita berusaha meluangkan waktu lah kalau memang nanti ini kan. Nah, jadi nggak cukup dari daurah ini saja gitu Syekh. Walah. Saya sebagai atas usulannya saya di sini sebagai musyarik juga Ustaz, sebagai thalib juga. Jadi kalau sama berarti saya juga menyetujui kalau nanti kita sepakat menyampaikan ke Syekh. Insya Allah Ustaz. Nah, kebetulan kita juga kita di Medan ini semacam markas tahsin apa namanya di Medan, markas tahsin Abu Ubaidah namanya itu. Banyak dari guru-guru kita ini ya mengajar tahsin untuk umum kan begitu. Nah, jadi insya Allah ke depan itu rekan-rekan banyak yang mau ikut gitu. Makanya kalau satu daurah ini aja nampaknya sepertinya perlu ke depan atau bahkan talaki atau bagaimanalah ceritanya ya istilahnya kita yang jauh-jauh ini mudah untuk belajar sama Syekh gitu Ustaz. Masya Allah. Baik Ustaz, bismillah. Baik Syekh. Sebelum di antara surah Al-Anfal dan Bara'ah ya. Nah, nanti kita sampaikan Ustaz. Tafadhal Syekh. Insyaallah Ustaz. Ya. Di Rasm Utsmani atau sahabat ketika menulis al-mushaf tidak menulis basmalah di antara Al-Anfal dan At-Taubah ya. Kemudian basmalah ini seperti tanda mulai surah akhir surah. Kalau tidak ada basmalah di antara Al-Baqarah dan Ali Imran, mungkin kita tidak tahu di mana nihayat surah, di mana mulai surah yang kedua. Tapi basmalah ini tanda akhir surah, mulai surah baru. Ya. Di antara Anfal dan At-Taubah tidak ada basmalah. Karena ini para ulama tajwid ada 3 wajah. Qata' ya, al-qata' yang pertama innallaha bikulli syai'in alim. Kemudian bara'ah. Kedua sakit. Sakit ini karena yang mendengar, oh ini kenapa di sini ada sakit? Karena ini akhir surah kemudian mulai surah yang baru. Atau wasal boleh juga alimun bara'atun. Ya. Kemudian ketika waqaf sukun al-qata' alim, boleh raum, boleh ismam, boleh iskan. Ya, ini 3. Ya, raum seperti wasal, artinya tidak boleh 2, 4, 6 harakat. Ya, alim 2 harakat saja. Ketika waqaf sukun boleh 2, 6, 4, 2, 4, 6. Ketika waqaf sakit juga boleh 2, 4, 6. Ya, ketika waqaf ismam boleh 2, 4, 6 juga. Ya, hasilnya ini 15 wajah di antara Al-Anfal dan At-Taubah. Masya Allah. Inna Allah bikulli syai'in alim, 2 harakat. Waqaf
Bara'atun alim. Waqaf. Bara'atun alim. Waqaf. Bara'atun. Ini 3. Sama sukun. Kemudian ada 3 juga sama ismam. Alim. Ali sama Ali ismam. Alim. 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 Jadinya 6. 6. Ya. 6. Kemudian ada raun. Raun satu wajah. Alim. Alim. Bara'atum minallah. Jadinya 7. Ya, ini ketika waqaf iskan. 6. Ketika waqaf sakit sama juga. Sakit sama iskan. Alim 2 harakat. 4, 6, 3. Jadinya 3. Waqaf dengan ismam juga ada 2, 4, 6. 6. Ya. Dan waqaf dengan raum. Sakit sama raum. Alim. 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 Sakit. Alim. Bara'atum minallah. Jadinya 7 lagi. Yang terakhir alimun bara. 7 sama 7 sama 1 jadinya 15 wajah. 15. Masya Ya, Allah. kita pilih satu wajah saja baca. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum minallah atau yang lain. Afdal waqaf ya Syekh. الأفضل القطع. نعم الترتيب القطع والسكت ثم الوصل. Al-qad'u wal waslu. قطع سكت ثم وصل. Na'am. Baik Syekh. نعم. Syukran Syekhna. أهلا يا سيدي. Nastamir ila soal min Ummi Nur Hayati ya Syekh. Doktor Eneng Nur Hayati. An madza qiraati tentang membaca ayat pertama yang sakta Syekh. Surat Al-Kahfi Syekh. Ya. Silakan, Ustaz. Neng, bukan Eneng ya. Neng. Neng. Iya, orang Sunda Neng. Nggih, saya orang Jawa punten kalau salah baca. Iya. Apa tuh? السكت في الوصل. Sakit ketika wasal saja. Kalau waqaf tidak ada sakit, tidak boleh sakit. Ketika waqaf ada iskan, raum, ismam. Ya, ketika wasal boleh sakit. Ya, di beberapa tempat khas khusus. Ya. Iwaja ini akhir ayat boleh waqaf. Kalau niat kita waqaf, iwaja ambil nafas kemudian lanjut qayyiman liyunzir. Ya. Juga di surah Yasin marqadina di sini ada tanda al-waqfu aula. Ya. Boleh waqaf. Mim marqadina ambil nafas. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Kalau mau baca dengan wasal baca dengan sakit saja. Wajib sakit. Iwaja qayyiman liyunzir. Iwaja qayyiman liyunzir. Tidak bisa iwajan qayyiman liyunzir. Ya. Min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Harus sakit. Ya. Yang di surah Al-Mutaffifin atau surah Al-Qiyamah tidak ada tanda waqaf. Ya. Waqila man raq harus baca dengan wasal. Ya. Tidak boleh waqaf karena tidak ada tanda waqaf. Tidak ada waqaf yang benar. Kalla bal rana ala qulubihim harus sakit juga di sini. Ya, ini artinya as-saktu fil wasli. Sakit ketika wasal saja. Kalau waqaf tidak ada sakit. Ya. Baik. Bagaimana? Baca alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kemudian tutup mushaf. Tidak baca lagi. Di mana sakit? Enggak ada. Nah, ya harus baca yang lanjut. Lanjut. Ketika baca lanjut ada sakit. Ketika tidak ada waqaf, kalau ada waqaf tidak boleh, tidak ada sakit. Ya. Baik. Bagaimana? Bagaimana Bu Dokter? Iya, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi, kalau kemarin yang saya pahami ketika ketemu saktah itu tidak boleh bernafas, tapi tidak boleh bernafas. Nah itu menurut imam siapa ya yang setiap ketemu saktah itu wajib berhenti akan tetapi tidak boleh bernafas. Itu yang saya pahami, Syekh. Ya, sakta semuanya tidak ada nafas. Semuanya sakta.
Ya, tapi sakta di mana? Sakta di wasal. Ketika waqaf tidak ada sakta. Waqaf biasa. Waqaf biasa ambil nafas. Ya. Ini perbedaan di antara waqaf dan sakit. Waqaf sama nafas. Sakit tidak ada nafas. Baca alhamdulillahi rabbil alamin. Ambil nafas. Ar-Rahmanir Rahim. Nafas. Maliki yaumiddin. Ini namanya waqaf. Kalau sakit tidak ambil nafas. Ya, seperti ini man ra, bukan man ambil nafas kemudian ra. Ini waqaf. Ya, ini perbedaan di antara waqaf dan sakit. Ya, kemudian sakit harus diwasal saja. Kalau waqaf tidak ada sakit. Ya. Kalau niat kita waqaf iwaja, ambil nafas karena kita waqaf. Iya. Ketika waqaf tidak ada sakit. Ketika waqaf ada sukun, ismam, raum. Baik. Maaf Syekh, boleh saya simpulkan kasih. Syekh? Boleh Bismillah. mungkin saya simpulkan, berarti tadi saya menjelaskan bahwa kalau teman-teman ingin membaca sakta dari ayat pertama ke ayat kedua surat Al-Kahfi, maka ya tidak bernafas. Tapi kalau jenengan berhenti, berarti nggak ada sakta. Dan saya mengatakan bahwa kalau nggak salah ingat ya, di posisi ayat pertama ke kedua, ini malah lebih afdol wakaf Syekh ya, daripada sakta Syekh. Andai kata misalnya kalau saya wakaf begitu. Di mana? Di tempat sakit yang afdal al-wasl, bukan sakit, bukan waqaf. Oh afdol sakta. Tapi Oh ya, al-afdal afdol. al-wasl. Oh wasal. Nah, Yungzil. yang paling baik al-waslu. Al-waslu aula, di tempat ini 4 saja. Baik, kalau di sini berarti ketika Bu Dokter atau semuanya membaca ayat pertama ke kedua diutamakan menyambung. Kalau menyambung berarti pakai sakta. Tapi misalnya Fakhri ini membaca ayat pertama surat Al-Kahfi, kemudian nggak kuat suaranya dan kemudian mohon maaf kentut. Akhirnya ya saya nggak akan sakta karena saya harus ambil wudhu dulu untuk saya melanjutkan ayat kedua. Demikian yang bisa saya simpulkan. Gimana? Betul apa enggak saya? صحيح نعم. Ah, حتى لو أنت لم تذهب لم تترك القراءة. ah, nah. وقفت نية الوقف تأخذ نفس. Boleh Kemudian saya? lanjut. Nah. Boleh juga, nah. Boleh. Baik. Bahkan teman-teman sekalian, kalau misalnya jenengan semua tidak ngatasi nafasnya, maka sampean memilih tidak sakta, tapi sampean wakaf di ayat pertama, ayu wajah, tarik nafas lagi, qaimal, lalu seterusnya itu juga boleh, meskipun afdolnya adalah wasol. Gitu saya. Nah. Kalau begini gimana, Syekh? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyima. Kan di iwaja berhenti tetapi tidak bernafas. Qayyima baru bernafas. Ya. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. Baik. Gitu gimana? Boleh ini, boleh. Boleh Bu. Oke, siap. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik. Baik, terima kasih sami-sami. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Syekh. Ustaz. Oh ya, mohon maaf. Silakan, ada yang mau disampaikan, Ustadz Nur. Mungkin Ustaz. Tafadhal ya Ustaz. Silakan. Ana ini saya pernah dengar dari Syekh Aiman. Jadi dalam wakaf itu ada namanya wakaf ta'adub ilallah gitu Syekh. Jadi sebagai makna, karena dari segi maknanya itu ta'aduban ilallah gitu Syekh. Jadi seperti dalam surat Tahrim, saya pernah dengar dari Syekh Aiman dalam membaca intatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tadhahara alaihi fa innallaha huwa maulah. Jadi maulah di situ berhenti gitu Syekh. Itu memang dari segi ta'adubnya itu ada namanya wakaf ta'adub ya Syekh. Kira-kira Syekh. Karena kan memang kalau dalam tanda wakafnya itu tanda wakaf tanda wakafnya itu di ini Syekh. Baik Syekh. Syukran. Boleh wakaf di sini, boleh wasal, ya. Dua-duanya boleh. Oh, nah. Innallaha huwa maulah. Wakaf di sini. Wasalih wa Jibril wa wakaf Syekh.
وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر. Boleh wasal فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظاهر. Artinya dua-duanya artinya benar. Tapi ketika waqaf فإن الله هو مولاه ini adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Karena menjaga Allah sendiri, bukan Allah sama Jibril, al-malaika, salih al-mu'minin. Ya. Ini ta'addub bukan dari ilmu tajwid, dari makna, tafsir makna. Syekh. Karena ini tidak ada waqf di ahkam tajwid, waqf ta'addub. Ini lataiful Quran, lataiful waqfi. Masya Allah. Tapi lataif Syekh. هذا ليس له تعريف خاص، ليس له حكم خاص فيه. من اللطائف. Jadi Syekh, الفوائد يعني. Afwan Syekh, jadi yang namanya wakaf ini Syekh ijtihadiyah atau memang dia itu apa Syekh? Memang bisa atau memang sudah ada tanda kesepakatan para ulama itu dalam tempat-tempat tertentu seperti ini gitu Syekh? Ya, semuanya tanda wakaf ini dari ijtihad ulama. Ya. Ya, mungkin ijtihadiyah Syekh. Ada yang berkata ini boleh wakaf, ada yang berkata di sini tidak boleh wakaf. Ini ikut makna tafsir al-ayah. Baik, boleh saya simpulkan Syekh? Nah. Jadi apa yang disampaikan oleh teman kita Bang Muhammad Nur ini terkait ilmu yang dia dapat dari Syekh Aiman, mungkin dari lewat majelisnya, kemudian belum mendapatkan istilah waqaf ta'dib. Saya menjelaskan bahwa teman-teman sekalian, materi waqaf ta'dib itu tidak masuk di ilmu tajwid Syekh ya. Tapi juz'un min lataifil Quran. Jadi keindahan daripada Al-Quran. Ala kulli hal demikian. Betul saya? Mencoba menyimpulkan. Baik, terima kasih. Bagaimana Ustaz? Cukup Ustaz? Jazakallah. Aywa. Baik, kita mengalih ke teman kita yang bernama Fatimatul Khotimah dari Medan. Baik, pertanyaan dari Mbak Fatimah. Assalamualaikum, Syekh. Izin bertanya, apakah kita sebaiknya baca Al-Quran dari Indonesia atau dari Arab ya? Maksudnya mungkin mushaf di sini ya, Mbak Fatimah ya. Untuk memudahkan kita membaca Al-Quran yang tidak begitu paham ilmu tajwid, afdolnya mana Syekh? Supaya kita yang masih awam ilmu tajwid, itu pakai mushaf Indonesia atau mushaf Timur Tengah? Kan Arab cukup banyak. Okay? Silahkan. Ya, tidak bisa menjawab ini yang lebih baik atau ini. Ya. Karena ini ada ikhtilaful adati wal thaqafati wal lughati. Arafta Ustaz? Ya. Mungkin mushaf Indonesia sudah jelas untuk umat Indonesia. Kalau baca dari mushaf Timur Tengah mungkin tidak jelas. Ya. Wallahu a'lam. Ya, yang kamu merasa ini saya memahami, saya bisa baca benar dari sini, ikut. Ya, begitu. Baik, Mbak Fatimah, dari saya ini terkait tentang, beliau nggak bisa menjelaskan dengan detail karena ini terkait tentang thaqafah, budaya dan kebiasaan dari masing-masing masyarakat tertentu. Maka beliau menganjurkan kepada siapapun yang mendengarkan streaming ini atau siapa saja dan teman-teman sekalian, dirasa ternyata Quran Arab lebih mudah untuk membaca Al-Quran dengan benar, ya monggo diikuti itu. Kok ternyata Quran yang lebih mudah adalah misalnya Quran yang dari Urdu atau dari India, ya monggo silakan itu dipakai. Yang penting baca Qurannya benar. Ala kulli hal demikian Syekh ya. Sahih. Baik. Sepertinya di Messenger belum ada tambahan soal Syekh. Tapi ada tambahan satu soal terkait tadi masih tentang wakaf Syekh dari Mas Fakhri Syekh. Baik. Tadi saya menjelaskan tentang wasalihul mu'minin, bahwa di sana rasmul mushafnya adalah memang seperti itu tanpa ada huruf mat. Maka kalau wakafnya adalah wasalih. Naam Syekh. Naam sahih. Ikut rasm. Walaupun aslinya salihu. Naam. Karena ini juga bukan satu salih al-mu'minin. Salihul mu'minin. Ketika baca dengan wasal, wasalihul mu'minin. Hilang habus waw karena ada dua huruf sukun. Tapi
ditulis harus tulis waw. Di imla'i tulis salihu al-mu'minin. Ya. Tapi di rasm Utsmani, rasm mushaf tidak ada waw. Karena ini kita waqaf tidak baca waw. Wa salih wa yamh wa yad'. Nah, jadi pertanyaannya Syekh terkait tentang ini, apakah salah misalnya kalau ketika dia sudah tahu mengenai rasmul mushaf kemudian si fulan ini membaca wasalihu waqfan Syekh? Salah Apakah? ini. Kalau baca salihu salah. Ya. Oh gitu Syekh. Meskipun dia tahu tarkib i'rabnya Syekh. Ya, ini huruf waw alif ya di bahasa Arab banyak habus. Boleh. Ya. Nah. Habus ditulis atau atau dibaca. Seperti hadza, zalika. Bagaimana kita tulis? Hadza. Tidak ada alif ba'dal ha. Naam. Naam. Ya. Dan di waqaf atau di waqaf khasatan di waqaf banyak habus alif waw ya. Ya, ini untuk memudahkan bacaan. Enggak apa-apa. Ya, karena ini boleh, ini bukan salah di bahasa Arab. Ini benar dan banyak di bahasa Arab habus alif atau waw atau ya. Ya, ujibu da'wat ad-da'i idza da'an. Aslinya da'ani. Masya Allah, siap-siap. Syukran Syekhna. Barakallahu fiik. Soal Syekh min Ahina Taufik. Bismillah. Dari Bang Taufik, beliau menanyakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh mohon dicontohkan membaca akhir surat Al-Fatihah. Karena ada pendapat bila suaranya diangkat maka seolah-olah ada hamzah wasal di tengah kata dhalin, kata Syekh. Ini bukan hamzah wasal, ini namanya nabr. Nabr sedikit. Ya, kalau jadinya banyak, jadinya seperti hamzah. Ya, ad-dallin. Maksudnya tidak baca ad-dallin. Tidak bisa tasydid lam kecuali kalau ada quwwah di akhir alif, quwwat sedikit. Ad-dallin. Yang penting lam jadinya tasydid, tasydid benar sempurna. Ini yang penting. Oke. Bisa demikian Bang Taufik. Kalau saya bayangkan Syekh, berarti supaya tidak membaca walau dhallinya itu ke hamzah, maka lidah kita harus posisinya ke makhrajnya lam saya. Dengan sedikit tekanan. Baik, demikian Bang Taufik. Kita tunggu pertanyaan dari teman-teman yang lainnya sebelum dilanjutkan ke yang Masya Allah. Bang Muhammad Nur, ada pertanyaan lagi silahkan. Afwan Syekh. Jadi Rasm Utsmani, berkaitan Rasm Utsmani tadi Syekh. Jadi kan memang apa jadi makna Rasm Utsmani itu, sementara masing-masing negara itu kan ada karakter dalam penulisan Al-Qur'annya gitu Syekh. Sementara kita harus mengikuti Rasm Utsmani. Utsmani di sini itu maksudnya tadi kan dhabtul jamnya, dhabtul ininya. Nah, kalau kita mengikuti sesuai dengan negara, ya, kita seperti saya pernah lihat itu ada mushaf Nigeria Syekh. Waktu dulu itu beda rasmnya, itu seperti tulisan-tulisan apalah gitu. Saya lihat nggak terbaca saya gitu. Apakah memang itu sebagian termasuk dari kalau tidak satu Syekh? Kan rukun dalam kebenaran membaca Al-Quran dan muslimin. طيب السؤال واضح ان شاء الله نجيبكم عن الرسم والضبط. تمام. رسم المصحف ما كتب yang tertulis di zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jumi'a fi zaman Abi Bakar Siddiq. Kemudian nusikha
في زمن سيدنا عثمان. Ya, في زمن سيدنا عثمان نسخ 4 atau 5, 6, 7. Ada khilaf di antara ulama berapa mushaf tertulis di zaman Sayyidina Uthman. Ya. Sayyidina Uthman ketika menulis mushaf ini 7 kali, di dalam mushaf ini yang 7 bukan semuanya sama. Ya, karena ada perbedaan di antara qiraat. Ya. Saya kasih contoh, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Ibnu Amir baca sari'u. Tidak ada waw. Di rasam Uthmani, mushaf Ibn Amir Asy-Syami, mushaf Ahlus Syam tidak ada waw. Wabil bayyinati wabiz zuburi wabil kitabil mubin. Tambah ba, wabi. Di mushaf Imam Ibn Amir Asy-Syami nambah ba. Di mushaf Hafiz atau Ahlul Kufa, wabil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Ya. Di ayat surah At-Taubah ayat 100, جنات تجري تحتها الأنهار. قراءة ابن كثير تجري من تحتها. Di mushaf Makkah, Ahlu Makkah ada kata min. Ya. Ini khilaful masahifil Uthmaniyah. Ya. Kemudian mulai ilmu dhabtil mushaf. Kenapa ini ilmu dhabtil mushaf? Ya, karena di awal kitabah tulisan al-mushaf atau tulisan bahasa Arab semuanya tidak ada fathah, dhamma, kasrah, ya, nun, ba, ta, sa, semuanya suratnya gambarnya sama. Ya, nun atau ba atau ta semuanya sama. Sad, dad sama, ta, dha sama, ain, ghain sama. Ya, sin, shin sama juga. Nah, karena ini orang selain Arab baca salah. Ketika baca ini fata tidak ada nukta, tidak ada nukta ba atau nun sa ta, tidak bisa baca benar. Karena ini para ulama taruh tanda-tanda dhabtul mushaf. Sekarang hukmu kitabatil mushafi birrasmil imla'i. Apakah boleh tulis al-mushaf dengan al-rasm al-imla'i, rasm yang biasa yang kita belajar di sekolah, ya, atau harus kita ikut rasm Uthmani, ya, seperti kata as-salah. As-salah di rasm imla'i alif lam bukan waw, kita tulis as-salah alif kemudian ta, ya. Di rasm Uthmani ada setelah lam waw, as-salwat, begitu tulis, ya. Apakah boleh tulis as-salah di al-mushaf seperti rasm imla'i atau tidak boleh? Ada khilaf di antara ulama. Jumhurul ulama, aktsarul ulama katanya harus ikut rasm Uthmani. Ada berapa alim, 3 alim, 4 alim katanya boleh ikut rasm imla'i. Ya. Kemudian yang kata tidak boleh, ya, tulis dengan rasm imla'i. Kenapa? Karena kita mau menjaga rasm Uthmani yang tertulis di zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau ada takut salah, ada tanda-tanda dhabut. Ya, artinya as-salah kita tulis atas waw alif. Yang melihat alif baca alif, as-salah, alif kecil. Ini alif kecil dari dhabtul mushaf, bukan rasmul mushaf. Ya. Kemudian dhabtul mushaf ini ada khilaf banyak di antara ulama. Bukan semua tanda-tanda dhabtul mushaf sama di mana-mana. Ada yang tambah alif, ada yang tidak tambah, ada yang tambah nuqtatain tahta ya, ada yang tidak tambah, ya. Ini semuanya ikut maslahah, ijtihad dan maslahah. Karena ini mushaf di Indonesia yang benar atau yang di Arab yang benar. Ini semuanya benar. Tapi yang ahli Indonesia, ulama al-rasm, ulama al-mushaf, ulama al-qiraat di Indonesia ijtihadu, ya, ijtihad. Kemudian ini harus kita pakai hamzah wasl di sini, harus kita pakai tanda hamzah, tanda idgham, tanda iqlab, tanda mad, harus kita pakai. Di mushaf Madinah ini tidak harus karena tidak ada salah di negara Arab, begitu. Wallahu a'lam. Dan
Idzan Syekh kullu yani jadi semua mushaf yang selama dia tidak menyalahin Rasul Utsmani, walaupun dia tulisan imlainya itu ala Indonesia atau ala negara manapun, itu masih bisa kita ikutin lah Syekh ya. Insyaallah. رسم عثماني كله إن شاء الله. أنا ما رأيته مصحف بالرسم الإملائي، لكن علامات الضبط هذا ما في مشكلة، لا بأس. tanda ضبط علم ضبط enggak apa-apa kalau ada perbedaan di antara mushaf. Tapi rasm Utsmani aslul kalimati, asal kata ini tidak boleh ganti. Ya. Nah, As-salah semuanya mushaf tulis waw, tidak ada yang tulis alif. Karena ini ijma' al-masahif, semuanya masahif tulis as-salah bil waw. Ya, wa ita'i ada ya, tidak ada hamzah. Semua mushaf harus tulis ya. Kemudian hamzah dan kasrah ini tanda jadinya hamzah bukan ya. Wa ita'i bukan wa ita'i. baik. Wal akhir mungkin dan terakhir nih Syekh, mungkin dicontohkan cara mewakafkan dua huruf sekaligus ya. Misalnya semacam dalam surat At-Tariq itu ya Syekh. Raja'a, kemudian sada atau wastaghfir. Nah, itu mungkin dicontohkan Syekh. Karena ada beberapa pertanyaan semacam ini Syekh. Ketika wakaf kata akhirnya dua huruf sukun, ini wakafnya susah sedikit. Karena ini ada raum, ada ismam. Ya. Raum dan ismam. Ar-raj'i kasrah kecil. Ar-raj'i ini mudah sekali. Kalau mau sukun harus latihan sama guru. Ar-raj' aj' ya, tidak baca ar-raj' 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 qalqala dengan sukun, kemudian ain sukun. Ar-raj' aj' ar-raj' as-sad' 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 as-sad'. Nah. Wal 'asr bukan wal 'asri atau wal 'asr, wal 'asr, wal 'asr, wal fajr, wal fajr, wal fajr. Wastaghfir Syekh. Wastaghfir ini mudah. Nah. Wastaghfir, wastaghfir. Baik, jazakallah khair Syekh. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Bang Muhammad Nur dan terima kasih Syekh atas jawabannya. Jazakallah khair Syekh. Ada tambahan saya dari teman kita Bang Eka. Bang Eka di sini saya masih mencari. Ya, beliau mengatakan terkait tentang yang ditanyakan oleh Bang Muhammad Nur, beliau mengomentari perihal tentang hal tersebut nanti bisa merujuk ke ilmu dhabt ya. Karena di Indonesia memang katanya sudah ada buku yang diterbitkan. Demikian Syekh. Dan termasuk Syekhnya skripsinya juga tentang Rasmul Mushaf kok ya, teman-teman sekalian. Baik. Apakah ada pertanyaan? Oh, ada Syekh dari Mbak Nurmi. Saya bacakan Syekh ya. Bismillah. Syekh mau tanya, tolong contohkan, mohon diberikan contoh bacaan mat lazim mukhaffaf kalimi al-ana surat Yunus ayat ke-51 Syekh. Tafadhal Syekh. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين الآن kata al-ana az-zakarain dan Allah boleh baca dengan ibdal dan tashil. Ibdal al-ana ganti hamzah wasl alif. Ya. تسهيل وهمزة الوصل الآن. Baik. Demikian Mbak Nurmi perihal tentang permintaan jenengan untuk Syekh membacakan surat Yunus ayat ke-51 terkait al-ana dan ada
Naam, Syekh. di mad lazim kalimi mukhaffaf satu kata saja. Di surah Yunus 2 kali, ayat 51, 91 juga. Ya. Tidak ada mad lazim kalimi kecuali kata ini, al-ana. Yang lain semuanya muthaqqal kalimi. Masya Allah. Hanya ini saja saya, sisanya adalah mutsaqqal kalimi. Baik. Terima kasih Syekh, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Apakah ada yang mau bertanya langsung? Tadi kalau nggak salah ada yang angkat tangan, cuma saya nggak ya. Sampai lupa tadi. Oh, atau mungkin sudah dimasukkan ke SMS ya. Jadi saya merasa mohon maaf dari teman-teman yang tadi angkat tangan ya. Baik Syekh, sepertinya tidak ada pertanyaan dulu Syekh. Sepertinya Tidak. teman-teman. Bisa kita lanjutkan ke materi berikutnya. Silakan Syekh. Sudah pertanyaan. Naam. Khalas ya Syekh. Bismillah. Tafadhal ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hukum ta'manna fi surati Yusuf. Ini kata ta'manna aslinya ta'manu na. Ta'manu na. La ta'manu na. La ini i'rab la nafiyah. Ya, yang di bahasa Indonesia tidak. Ya. Ta'manu fi'l mudhari' marfu' ala tarfihi dhamma nu. Ya. Kemudian ada dhamir mustatir jadinya fa'il anta. Ta'manu anta na maf'ul bihi. Ya. Ta'manu na. Ini 3 huruf ghunna. Ma, nu, na. Ta'manuna. Kalau kita coba baca ta'manuna jadinya sulit, susah, berat. Ya, karena 3 huruf berharakat, 3 huruf gunnah. Ta'manuna. Ya. Karena ini ada hukum khas di kata ini. Nun pertama jadinya sukun. Ta'man. Nun kedua berharakat jadinya idgham. Ta'manna. Di idgham ikut harakah huruf kedua. Huruf kedua fathah. Ta'manna. Jadinya kata ta'manna. Ya. Tapi kita harus menjelas harakah nun pertama. Bagaimana begitu? Ishmam atau raum atau ikhtilas atau ishmam. Ya. Raum, ikhtilas, ikhfa, ini 3 nama, 1 makna. Atau ishmam. Kenapa kita pakai ishmam atau ram di sini? Karena ta'manna marfu'. Ya. Ada ta'manna yang majzum. Kalau sebelumnya la yang artinya jangan. Ya. Nah, kalau kata la tadhhab ila hunaka. Jangan pergi ke sono. La yadhhabu ila hunaka. Beliau tidak pergi ke sono. Ini artinya di antara la atau la an-nafiyah dan an-nahiyah. La artinya tidak atau artinya jangan. Ya. Karena ini kita harus berbedaan di antara la yang nafiyah dan la yang jazimah, nahiyah. Ya. Ta'manna. Ya. Ta'man ini ishmam. Namanya ishmam. Ta'man ishmam sukun dulu, kemudian dhammus syafatain duna sautin, tidak ada suara. Ta'manna ya. Sekarang saya baca ta'manna. Ada ishmam atau enggak? Tidak tahu karena belum lihat. Ya. Maksudnya ishmam tidak ada suara. Ya, ta'manna. Ada perbedaan di antara 2 bacaan saya atau tidak? Tidak ada. Karena tidak ada suara dari ishmam. Ini ishmam. Hukum kedua, raum atau ikhtilas atau ikhfa. Ya, di buku-buku tajwid ada 3 istilah. Ya, semuanya artinya sama di sini. Baca dengan cepat. Tidak baca dhamma sempurna. Ta'manuna, 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 ta'manuna. Baca nun pertama dengan cepat, dhamma kecil.
Ini namanya raum ikhtilas atau ikhfa'ul harakah, ikhtilasul harakah, ishmamu al harakati. Ini wajib. Ya, wajib ishmam atau ikhtilas. Tidak boleh baca ta'manna. Ini semua qari kecuali Imam Abu Ja'far baca ta'manna. Raum ishmam ada kecuali dari raum dan ishmam. Ha at-ta'nits, ya, al-jannah. Ketika waqaf harus sukun, tidak ada raum, tidak ada ishmam. Ya. Mimu al-jam'i ala qira'ati as-silati. Ya. Alaikum, alaihim, wala ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang baca riwayat Qalun alaihim waladdallin. Ini di riwayat Qalun khas atau Abu Ja'far Ibn Kathir. Tidak boleh raum atau ishmam, harus sukun saja di waqaf. Kalau ada harakah aridah, ya, harakah aridah tidak boleh raum dan ishmam, harus bersukun. Ya. Ha'ut ta'nis, ini ha'ut ta'nis sudah jelas. Ya. Ha'ut ta'nis ketika tulis ta mabsutah boleh waqaf ishmam dan raum. Warahmatu boleh. Tapi yang tertulis ha ini waqaf ha. Warahmah tidak boleh raum dan ishmam. Mimul jam' ini di riwayat Qalun Abu Ja'far bin Kathir. الحركة العارضة قل اللهم. Kalau waqaf kata quli tidak boleh raum quli karena ini lam aslinya sukun. Qul Allahumma, waqaf sukun saja, tidak boleh raum, tidak boleh ishmam. Ini hukum raum dan ishmam di ha ad-dhamir saja di antara qurra. Ada yang melarang semuanya, ada yang boleh semuanya, ada yang punya tafsil. Ada yang boleh, yang tidak boleh. Kalau ha sebelumnya sukun tidak ada raum dan ishmam. Ini semua qurra. Kalau ada sebelumnya sukun sahih, maksudnya sahih bukan huruf mad. Yang pertama sebelumnya ya sukun atau ya kasrah atau waw sukun atau dhamma, waw dhamma. Ini tidak boleh raum dan ishmam. Contoh fihi, ini ha kasrah sebelumnya ya sukun. Wa kutubihi, ha kasrah sebelumnya kasrah. Fa'aluhu, ha dhamma sebelumnya waw sukun. Yukhlifuhu, ha dhamma sebelumnya dhamma. Ini tidak boleh ishmam. Kedua, raum wal ishmam kalau sebelumnya sukun, minhu boleh raum dan ishmam. Kalau sebelumnya sukun sahih, artinya tidak huruf mad. Ini artinya sahih, bukan waw alif ya. Atau sebelumnya fathah. Ya, atau sebelumnya alif. Ini tiga hal boleh raum dan ishmam. Minhu, raum dan ishmam. Ijtabah, sukun. Ijtabah, raum. Ijtabah, ishmam. Kita sudah, alhamdulillah. Silakan Ustaz, kalau ada pertanyaan. Siap, Syekh, siap. Alhamdulillah, Syekh. Ada 5, Syekh. Ada 5 pertanyaan, Syekh. 6. Oh, banyak. Mohon maaf teman-teman, belum bisa menjawab langsung. Langsung saya bacakan aja soalnya ke Syekh Ahmad. Pertanyaan yang pertama dari teman kita yang bernama Mbak Nurmi. Permintaannya dari beliau, Syekh,
mohon bisa dicontohkan cara membaca lafadz al-fajri, ro hilang atau roknya fajri itu hilang, atau cara bacanya bagaimana roknya lafadz al-fajri itu. Betul ya Mbak Nurmi dan teman ya? Silakan Syekh. Tidak hilang ra, harus baca ra. Ya, wal fajr, ar, wal fajr, walayalin ashr. Ini yang salah, wal fajr. Tidak menjelas ra atau ra tarqiq. Ya. Dan salah di kata ini baca qalqala dengan kasrah, wal fajr, wal fajr, wal fajr. Ini salah juga. Harus baca jim sukun dan qalqalah, kemudian ra tafkhim sukun. Wal fajr. Wal fajr. Kalau susah ini boleh baca dengan raum. Wal fajri. Wal fajri. Wal fajri. Baik, terima kasih saya atas jawabannya. Gimana Mbak Nurmi? Ada yang mau ditanggapin? Cukup? Baik, sepertinya cukup nggih. Kalau enggak nanti silakan di unmute Mbak. Gimana Mbak? Cukup Mbak? Syekh, satu lagi yang mimba yang fil art itu doknya gimana caranya? Semuanya ini harus jelas. Semuanya huruf ketika waqaf harus menjelas. Fasl, al-hazl, al-ard, ba'd. Semuanya harus menjelas. Ya. Baik. Demikian Mbak Nurmi. Ya, terima kasih Syekh. Oh, Ustaz, itu yang masih Iya. kurang paham. Juga Ya, yang- Nis. Kalau lihat dengar dari murotalnya Muhammad Toha itu kan roknya Muhammad Toha kan udah ini ya udah viral ya. Ya. Itu roknya nggak terlalu tebal. Bukan ini mungkin dari rekaman atau rekaman lama atau Allahu alam. Tapi harus baca ra. Roknya harus dilafazkan. Ya harus baca. Iya. Harus lafaz. Wal fajr Kenapa hilang? aja yang rok. Tapi harus suaranya harus roknya harus dilafazkan gitu. Ya harus seperti wasal. Bagaimana wasal? Wal fajri, ri, wal fajri wa layalin ashrin. Baca ra. Di waqaf juga baca ra. Tapi di waqaf ra wal fajr jadinya tebal, tafkhim. Wal fajr, wal fajr, fajr, ar, wal fajr. Itu tipis ya. Roknya tebal atau tipis kalau bacanya waqaf. Ra ketika waqaf ra sukun. Kita lihat sebelumnya. Ayat itu Sebelumnya di sini sukun. Lihat sebelumnya juga. Sebelumnya fathah jadinya tafkhim. Tafkhim. Fa wal fajr. Tapi kata hijr. Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Ra sukun. Sebelumnya sukun. Sebelumnya kasrah jadinya tebis. beda-beda berarti ya. Beda-beda berarti tergantung sebelum barisnya ya. Fathah atau kasroh gitu ya, Syekh. Apa? Tebal tipisnya tafhim apa? Tafhimnya tergantung harokat sebelumnya. Fathah ya kalau sukun. Kalau ra sukun. Iya, ro sukun saya yang Kalau ra sukun kita melihat sebelumnya. Kalau fathah atau dhamma tafkhim. tafhim tebal. Tebal. Ya, kalau sebelumnya kasrah tebis. Tipis. Coba Ustadz, Baik. Ustadz. Mau saya simpulkan? Mau saya simpulkan? Contohin Fajar coba Syekh. Tadi kan Syekh hanya mencontohkan ayat 1 saja. Coba 5 ayat pertama di surat Al-Fajr Syekh, maaf. Oh, ayat kedua, ketiga, seterusnya itu, Mbak. Sama di surat Al-Fajr. Oh, berarti minta karena kan di ayat Tapi itu saya kan nggak semuanya tafkhim semua itu. Gitu ya. Ya, tapi Enggak apa-apa Syekh, saya. Bila minta di waktu dibacakan. ya, jangan di Nggih. Insyaallah saya sudah karena paham, kan Mbak. Muhammad Toha sih kayaknya dengarnya murotal Saya Muhammad baca. Toha Ya. Kenapa? tidak Tafadhal, Syekh. terlalu rohnya tidak terlalu ditonjolkan kalau Iya, siap. Beliau memahami, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal watsr wal laili idza yassr hal fi dhalika qasamul lidhi hijr.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Oh iya. Ya, terima kasih, Sukron. Terima kasih banyak. Sami-sami Mbak, terima kasih Syekh atas jawabannya Syekh. Masya Allah, makin bertambah pertanyaannya. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita ucapkan terima kasih. Perlu istirahat dulu Syekh atau kita lanjut Syekh? Harus Syekh. Oh, oke, kita lanjut. Sami-sami Mbak Nurmi and friend. Oke, teman-teman kita lanjutkan ke soal berikutnya dari Bang Eka. Bang Eka menanyakan tentang la ta'manna, tentang kalimat la ta'manna atau seperti tadi bacanya saya menjelaskan itu. Apakah termasuk idgham kabir ya Syekhna? Kalimat la ta'manna yang tadi saya jelaskan dengan beberapa bacaan tadi itu. Apakah termasuk idgham kabir Syekh? Idgham kabir. Ya, idgham kabir aslinya 2 huruf berharakat. Ya. Nah, kemudian kita bertaskin huruf pertama, jadinya huruf sukun dan huruf berharakat kemudian idgham. Ya, tapi di idgham kabir kita taskin untuk idgham. Ya, seperti riwayat Susi, wa nahnu nusabbih. Beliau taskin nun pertama untuk idgham. Wa nahnu nusabbih. Ini namanya idgham kabir. Tapi di kata ta'manuna kita taskin nun pertama bukan untuk idgham. Karena ada 3 gunna, ta'manuna. Ada illa lain. Karena ini tidak namanya idgham kabir. Ya. Baik. Idgham kabir harus kita taskin untuk idgham. Kita mau idgham, taskin huruf pertama, kemudian idgham. Tapi di sini maksudnya bukan idgham, maksudnya lain. Baik, demikian Bang Di Eka riwayat ya. Hafiz tidak ada idgham kabir. Oh, di Imam Hafiz nggak ada idgham kabir ya Syekhna? Oh gitu. Tidak ada idgham kabir. Idgham kabir banyak di riwayat Imam Susi dari Imam Abi Amr Al-Basri. Dan ada beberapa qari lain punya sedikit. Tapi yang banyak Imam Susi, banyak sekali idgham kabir. Semua huruf mutamathilain walaupun berharakat yang pertama jadinya sukun kemudian idgham. Ya, Ar-Rahim Maliki fihi huda wa nahnu nusabbih. Ada laisa fi Hafiz ya, lakin fi Susi na'am. ولا باقي القراء سوسي سجد حمزة والصفا ada berapa kata di riwayat lain tapi yang banyak di riwayat Susi. Allah, enaknya bisa tahu ilmu begini ya. Nanti kalau ketemu sama Allah enak itu. Baik, teman-teman sekalian, terima kasih Bang Eka dan Syed atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa memperjelas dan menambah ilmu jenengan semuanya. Baik, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pertanyaan lagi, Syekh. Dan 1 request. Pertanyaan dari Bang Anwar Siddiq. Syekh, apakah nanti, ini request, Syekh. Apakah nanti Syekh Ahmad bisa memberikan materi PDF tambahan seperti ini, Syekh? Maksudnya dalam kitab Atlas yang saya punya cuman hanya sampai materi Itmamul Harokat saja, Syekh. Kalau yang di saya itu full sampai tembus halaman ke 223 kalau nggak salah. Jadi teman kita Bang Anwar ini Syekh, file yang beliau punya hanya terbatas. Iya Bang ya? Ma fahimtu ana, madza yuri? Silakan. Ya Syekh. Assalamualaikum Syekhuna. Salam Ustaz. Barakallahu fiik. Silakan. Halo. Iya, kita Naam. tangkap suaranya Bang Anwar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Naam Syekhuna, ana punya kitab Atlas sampai dengan materi Itmamul Harokat saja. Ya. Sampai materi Itmamul Harokat saja. Selebihnya tidak ada. Makanya kalau ada tambahan ini request kami bisa
diberikan seperti itu Syekhuna. PDF ada sudah kirim? Belum ada. Di file Bang Anwar sudah dapat atau belum? Oh, di file sudah ada tapi Ana belum cek sampai keseluruhan. Oh iya iya. Insya Allah nanti coba dicek kembali insya Allah. 6. Jazakallah khairan. Allah zikir khair. Baik, terima kasih Bang Anwar. Kita lanjutkan teman-teman sekalian ke pertanyaan berikutnya dari Mbak Nurmi. Oh, sama tadi ya pertanyaannya sudah disampaikan waqafil ard mim ba'd dan seterusnya. Langsung saya lewatin. Pertanyaan dari Bang Anwar kembali. Ya Syekhuna, apakah posisi bibir manyun atau yataqaddam al-fam ya Syekh? Apakah bibir manyun saat baca ismam di awal saja atau di akhir saja atau full sepanjang gunnah itu bibirnya yataqaddam manyun Syekh? Di kata tak manna saja ya. Kata tak manna begitu. Tak man iskan dulu, kemudian ismam. Boleh ismam langsung. Ada para qari yang baca ismam langsung. Tak manna full dari awal sampai akhir mubasharatan langsung. Tak manna. Ada yang baca tak man mulai nun sukun kemudian ismam. Tak man nun sukun tak manna. Masya Allah. Kalau saya sendiri yang mana Syekh? Yang kedua, kenapa? Karena ismam kita sudah jelas ismam iskan kemudian dua bibir maju. Ya, nasta'in bukan nasta'in langsung ismam. Ya, tapi yang berkata di tak manna langsung ismam karena ini di satu kata, di tengah kata, bukan di akhir kata. Beda. Ya, dua-duanya benar insyaAllah. Tapi kita yang kedua, ta'man, kemudian ismam. Ta'manna. Ya, jadinya nun sukun, kemudian ismam tanda harakah nun sukun yang pertama, kemudian nun kedua fathah. Ta'manna, ta'manna. Masya Allah, Masya Allah. Demikian Bang Anwar jawaban dari Syekh Ahmad. Dan beliau memilih yang kedua ya. Meskipun yang pertama juga bisa full dari awal hingga akhir. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Bang Eka Syekh. Ya Syekh, mohon diberikan penjelasan lengkap hukum ro' yang mana penjelasannya itu lengkap ini. Merujuk kepada kitab Syarah Matan Jazari Syekh. Oh, ini minta penjelasannya Syekh. Ishrah lana Syekh hukum ro' min jihati kitab Matan Jazari. Ahkam ra' fi Jazariyah 3 bait saja. Ya. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشددوا. Ya. Di Jazariyah tersebut saja ra' yang tarqiq, kemudian ra' yang boleh tafkhim dan tarqiq. Ya. Kalau kita tahu di mana ra' tarqiq, tahu di mana ra' yang tafkhim dan tafkhim. Ya. Waraqqiq ar-ra'a idza ma kusirat. Bertarqiqlah ra' ketika ra' berkasrah. Ya, kadzaka juga kadzaka ba'da al-kasri haitsu sakana. Ketika ra' sukun kemudian sebelumnya kasrah. Ya. Ada syarat. In lam takun, ini syarat yang pertama, in lam takun yani al-kasrah, kalau tidak jadinya ra' sebelumnya huruf عارض bukan asli. إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا. Dua syarat, tidak ada huruf isti'la depan ra, tidak ada harakah aridah sebelum ra. إن لم تكن من قبل حرف استعلاء. إن لم تكن الراء, maksudnya di sini ya, tidak jadi ra sebelum huruf isti'la. Kalau jadi ra sebelum huruf isti'la harus tafkhim. Yalsa, karena setelah ra ada huruf isti'la. Atau
كانت الكسرة كسرة ينسب لمرأة bukan كسرة أصلية أو كانت الكسرة ليست أصلا seperti ارجعي ini hamzah wasl bukan kasrah asliyah. Baca tafkhim irji'i. Nah. Kemudian wal khulfu fi firqin, khilaf di antara qurra di kata firqa. Kenapa ada khilaf? Li kasrin. Ini illah sebab karena huruf istila' berkasrah. Boleh tafkhim dan tarqiq ketika baca firqin dengan kasar. Nah, ini ahkam ra di al-jazariyah. أحكام الراء المفخم المرققة. ada satu lagi ketika waqaf ra sukun sebelumnya ya sukun harus tarqiq khair, ini belum tersebut di jazariyah. Yang lain semuanya tafkhim ra. Masya Allah. Baik, Syekh. Syukran Syekhna atas penjelasannya. Wih, bisa hafal semua ya, Syekh. Baik, Syekh. Pertanyaan dari Mbak Mar'atun Nafi'ah terkait cara wakaf, Syekh. Untuk bagaimana sih wakafnya nun tasydid dan mim tasydid, Syekh, saat wakaf, Syekh? Gunna 2 harakat. Harus gunna 2 harakat. Masih gunanya harus tetap ada, Syekh, ya? Ya, gunna dan tasydid. Gunna 2 harakat dan tasydid. Oh, dengan gunna dan tasydid, Syekh. Ya. Berkenan saya ngasih contohnya, Syekh, sehingga teman-teman bisa, Ya. Syekh. الظن هم harus gunna dan tasydid. Alhamdulillah. Wala jan. Alhamdulillah. Terima kasih, Syekh. Demikian Mbak Mar'atun Nafi'ah atas jawaban dari Syekh, sekaligus beliau ngasih bonus contohnya loh. Baik, dari Dokter Neng Nurhayati, beliau minta dibacakan bagaimana bacaan wal fasli di wakaf, ya, Syekh. Ya, saya ulang lagi. Innahu laqawlun fasl. Fasl. Wa ma huwa bil hazl. Bil hazl. Harus menjelas huruf terakhir. Masya Allah, Masya Allah. Syukran ya, Syekhna. Demikian Mbak Nurhayati perihal tentang jawaban dari beliau. Jadi hurufnya tetap harus jelas di wakaf. Baik, sepertinya ini adalah akhir pertanyaan yang saya simpan, ya, Syekh. Kemudian ini ada request dari teman-teman, Syekh. Salah satunya Bang Muhammad Nur, ya, Syekh, tentang daurah berikutnya, Syekh. Mohon nanti ada daurah-daurah berikutnya, kata Bang Muhammad Nur, Syekh. Sehingga karena di daerah beliau di Medan itu ada sebuah majelis, di mana majelisnya itu juga komunitas dari para pejuang Al-Quran. Andai kata saya nanti ada daurah lagi, tentunya nanti akan makin banyak teman-teman yang akan bisa mengambil manfaat dari yang daurah yang Syekh adakan. Demikian, Syekh. Insyaallah. Baik, demikian jawaban dari Syekh. Mudah-mudahan Allah mudahkan semua niat dan perjuangannya Syekh kita dan dimudahkan gitu, teman-teman sekalian. Baik, kita tunggu. Mungkin ada pertanyaan dan juga komentar serta usulan dari teman-teman sekalian. Assalamualaikum, Ustaz. Oh, oke, silakan. Ini dari siapa? Ya. Bisa dari sebutkan nama? Saya Bu Teni. Iya, nama saya Teni, Ustaz. Bu Teni, nggih, monggo silahkan. Iya. Iya, ini halaman 197, Ustaz. Saya tadi mau ini lagi lupa mau tanya lagi yang ya ayyuha ya Musa hadza sama haulai. Iya. Itu mutasilun rosman ya. Nah, itu aslinya kan 2 kata ya. Berarti itu majaiz munfasil ya, Ustaz. Ya, Syekh. Ya, ini hukumnya iya. Munfasil. Munfasil. Nah, ini Syekh, kalau orang awam yang nggak ngerti bahasa Arab, itu kan majaiz munfasil itu kan terdiri dari 2 kata ya. Matnya berada dalam 2 kata yang berbeda. Nah, ciri mudahnya dalam mushaf bagaimana ya, Syekh? Untuk apa ya? Ini 2 kata. Mengetahuinya. 2 kata. Ha antum, Ya. haula'i, ya ayyuha. Ini asli 2 kata. Tapi ini artinya rasm mushaf khas jadinya di 1 kata. Ya. 1 kata. Kalau ha artinya apa, Syekh? Maaf. Ha itu artinya apa? Dalam bahasa Indonesia? Iya, dalam bahasa Indonesianya ha itu apa?
ما معنى هؤلاء هذا فقط شيء ما معنى في إندونيسيا شيء إشارة فقط يا شيخ نعم إشارة. ها للتنبيه. هذه هؤلاء للتنبيه. maksudnya ulai. Apa Ustadz, saya nggak paham. Jadi hadza ini isim isyarah. Nggak ada artinya khusus gitu ya? Hadhihi aslinya zihi. Ini aslinya. Tapi tambah ha ini untuk tanbih. Namanya ha'ut tanbihi. Ma ma'na ha'ut tanbihi fi lughatil Ustaz? Iya. Soalnya berarti kalau yang silakan dijelaskan Bang Anwar, kayaknya mau memberi penjelasan. Silakan Bang Anwar. Hak tanbih itu apa ya? Kalau tanbih kan istilahnya pengingat. Silakan Bang Anwar Siddiq. Mungkin peringatan, mungkin pengingat tanbih. Oh, kaifa fi Arabia ya Syekh? Badil asrah lahum Syekh. يعني هي المقصود من هاء التنبيه المقصود منها أن المستمع ينتبه للكلام قبل أن تبدأ به بالمهم قبل أن تبدأ بالمهم فأنت تريد أن تقول له هذه أو ذه فإذا قلت ذه ثم هو انتبه سينتبه بعد ذه تقول ذه جميلة فهو سمع جميلة ما سمع ذه وأنت تريده يسمع اثنين فنزيد هذه الهاء فتقول ها يسمع ينتبه معك ذه جميلة فيفهم الجملة كاملة هذا المقصود من هاء التنبيه هؤلاء طيبون فإذا أنت ما قلت ها قلت مباشرة أولئك بدأ ينتبه فسمع طيبون فقط ما سمع أولئك أما قلت ها سينتبه يسمع أولئك طيبون فيفهم المعنى هذا معنى هاء التنبيه هاء زائدة. Baik, saya mewakili ya Bang Anwar, nggak apa-apa ya. Jadi saya tadi menjelaskan begini Mbak ini, Mbak yang bertanya, mohon maaf saya nggak tahu namanya. Mbak Yani nggih. Jadi hak di sini adalah hak tanbih. Fungsi yang dijelaskan oleh saya tadi adalah kalau misalnya sampean ngomong hadzal kitab ngoten nggih, hanya tidak sampean gunakan sampean hanya ngomong za kitab, khawatir orang yang kita ajak bicara, orang yang mendengarkan omongan kita itu fokusnya tidak pada kata yang zal kitab, tapi dengan bantuan hak tambih tadi, hak tambahan, hak ziyadah tadi, sehingga orang yang mendengarkan itu langsung fokus pada kalimat setelahnya. Demikian, sehingga dia في لغتكم موجود أو ما في لغتكم تستعملون؟ في إندونيسيا أظن موجود لكن أنا لم أعرف اسمه شيء. مثلا أنتم تقولون يا تضعون قبلها إياه. هي هكذا هذا شيء. هم. نعم هكذا. وهي نعم هكذا. هي أحمد هكذا شيء. نعم. Begitu. طيب إن شاء الله الجواب sudah jelas إن شاء الله. Ya Syekh. Terus satu lagi. منفصل متصل رسما حكمه حكمnya sebagai hukum mad jaiz mad atau 5 harakat. Iya, walaupun tulisannya bersambung biasa gini ya. Walaupun. Iya. Terus saya itu maaf satu lagi. Ya. Yang mim ba'di misalkan kalau di wakaf itu mim ba'd gitu ya, bukan mim ba'de gitu ya. Mim dibaca. Harus baca dad sama istitala. Bukan, maaf. Mim ba'di pakai dad ya, bukan. Kalau yang pakai dal gimana Syekh? Kalau yang kenapa dal ini huruf dad bukan dal? Misalkan kalau yang ba'd atau ba'd, dal atau dad. Ada dua kata. Kalau pakai yang dal gimana? Misalkan minta kalau contoh yang lain dal, ain dengan dalnya berarti kalau baca dal dengan waqaf harus qalqala. Lillahi min qablu wa min ba'd wa min gitu ya. ba'd dal qalqala. Tetap, ya. Kalau yang dal berarti ba'de gitu ya. Ya qalqala. Ba'dhum min ba'd. Ini dad istitala. Kalau dad ya. Ya ada. Jadi ada yang dad, ada yang dal. Ya. Kalau yang dal tetap de ya gitu. Ya Syekh. Ya Syekh, syukran jazakallah khairan. Ustaz, syukran Ustaz. Sami-sami Mbak Teni. Terima kasih Syekh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sama-sama Ustaz. Ya. Baik teman-teman sekalian, masih pukul 14.20 PM ya. Bagaimana? Ada pertanyaan kembali sebelum nanti kita serahkan majelisnya ke Syekh.
Afwan, boleh satu pertanyaan? Oke, monggo silahkan dari Mbak Mar'atun Nafi'ah. Silahkan monggo, waktu buat Ya, jenengan. Syekh. Syekh, Bismillah. kalau wakaf at-torori Boleh. itu Bisa diperjelas dulu Mbak kalimatnya sebelum saya menjelaskan. Lafaz enggak, apa? wakaf kalau Iqtirari, misalnya wakaf ulaik iqtirari. itu kalau gitu. Ya, Nah, kalau di kalimat ulaik boleh Ustaz? boleh Boleh, Syekh. wakaf iqtirari, Kalau wakaf terpaksa. di mana-mana boleh, enggak apa-apa. Tapi lanjut atau kembali dari tempat yang wakaf sahih atau bada yang benar. Ya, boleh wakaf di mana-mana iqtirari. Demikian Mbak Mar'ah. Kalau alasan wakafnya karena ittirori, karena terpaksa atau enggak kuat nafasnya, saya menjelaskan boleh di mana-mana saja. Yang penting kemudian dimulainya itu diusahakan di awal yang benar. Baik itu nanti jumlah yang tadi ismiyah atau nanti fi'liyah. Demikian. Gimana Mbak Mar'ah? Ada yang mau disampaikan? Jelas. Cukup. Alhamdulillah. Barakallahu. Terima kasih atas doanya. Monggo silahkan teman-teman. Masih jam 2:21. Alhamdulillah masih ada 32 partisipan yang ada di grup kita. Kami menunggu pertanyaan, tanggapan, dan juga mungkin ucapan terima kasih ke saya juga boleh, monggo. Atau mungkin harapan, silahkan teman-teman sekalian. Tapi apakah nanti ujiannya bagaimana sih? Saya dengar-dengar nanti ada ujian untuk apa majelis ini saya. Insyaallah nanti ada pertanyaan. Oh, tesnya saya. Gitu teman-teman. Monggo. Yang untuk ijazahnya itu gimana, Syekh? Ya, terima kasih. Bisa diperjelas, Maaf. Umi, Ya. ijazah bukunya atau syahadahnya? Oh, sahadahnya. Oh, ngoten. Kalau ijazah Peserta, bukunya kan insya Allah ngoten. dapat semua kan. Nah, kemarin ada informasi kalau ijazah sahadahnya itu enggak semua. Maksudnya gimana itu, Ustaz? Oh, alah. Istilahnya sanad bukunya gitu. Saya juga belum paham itu. Mungkin Iya, panitia bisa ijazahnya menjelaskan di sini, ada panitianya, monggo. Sebelum nanti, atau saya langsung menjelaskan, monggo saya. Ijazah harus dengan sanad ijazah. Ya, syahadatu hudur musyarakah ikut daurah. Ya, ini syahadah saja. Beda dari ijazah. Beda sekali. Oh, jadi teman-teman nanti insya Allah semua dapat istilahnya sertifikat atau syahadah saya. Nah. Tapi kalau untuk mendapatkan sanad, ijazah, kitab Atlas Tajud ini kayaknya ada ujian. Perlu ujian dulu teman-teman. Ujiannya itu bagaimana itu? Kayaknya saya karena beliau ya, juga saya ya. sama-sama peserta di sini. Bagaimana untuk yang mendapatkan sanadnya saya? Setelah imtihan ujian dulu. Oh. Nanti harus lulus ujian ya saya. Harus 90. Ya, ujian itu bagaimana saya? Gimana Mbak? Ujiannya seperti ujiannya apa? Sekarang apa bagaimana? Kapan? Oh, beliau menanyakan tentang ujiannya saya. Ujiannya kapan dan seperti apa? Apakah langsung bertatap muka dengan saya atau nanti tulis atau bagaimana saya? Ya nanti insya Allah menjelaskan semua nanti. Oh, nggak bisa dijelaskan sekarang saya. Nanti insya Allah musyawarah sama antum. Oh. Baik teman-teman sekalian, nggak bisa disampaikan saat ini. Yang penting nanti bahwa perihal agenda kita ini ada sertifikat, tapi juga nanti teman-teman bisa mendapatkan hak istilahnya sanadnya. Kalau jenengan semua bisa melewati ujian kelulusan. Saya tadi mengatakan sekilas itu kalau bisa 90% nilainya baru nanti bisa dapat sanadnya ya. Alhamdulillah ada pertanyaan masuk sih. Dari teman kita yang bernama Oktari. Mbak Oktari atau
Saya sebut namanya aja ya. Beliau menanyakan, ya Syekhna, kalau kita ngaji dengan cepat, apakah harokatnya juga berubah, Syekh? Misalnya, di saat kita baca cepat itu, kita aslinya kalau pelan bacanya 4, apakah juga harus tetap 2? Atau tetap harus 4? Misalnya kita waktu baca pelan, atau istilahnya apa? Tadwir, ya. Bacanya 4, mad jaiznya, apakah ketika kita baca cepat itu harus 2, Syekh? Panjangnya. Apa ini harus 2? Beliau semuanya kayaknya, Syekh. Bukan semuanya. Oh, ngoten. Kalau baca hadar, mad arad lisukun, mad lin, 2 harakat. Mad jaiz 4 harakat di hadar, tawassut, tartil. Harus 4 harakat. Tapi 4 harakat di tartil bukan sama 4 harakat di hadar. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Ini tartil. Ya ayyuhalladzina amanu, tawassul. Ya ayyuhalladzina amanu, hadar. Tapi semuanya namanya 4 harakat, tidak ada 2. Ya. Ketika baca mad ad lisukun, mad lin di hadar 2 harakat. Tawassut 4 harakat. Tartil 6 harakat. Ini boleh. Kalau misalnya Syekh bacanya 4 harokat tapi dengan kondisi mujawad, Syekh. Kayak qori-qori gitu, Syekh. 4 harokat, Syekh. Boleh, Syekh? Nah. Oh, boleh, Mbak. Boleh. Jadi kalau kita mendengar Ustadz Muammar misalnya atau Syekh siapa ya? Syekh Siddiq Misawi yang mujawad kemudian 4 harokat ya juga boleh gitu. Kalau yang saya tangkap dari penjelasannya Syekh ya. Oke, terima kasih. Kita tunggu pertanyaan berikutnya, Masya Allah. Ini kayaknya bisa jadiin buku tuh semua pertanyaan dari kemarin tuh ya. Masya Allah. Monggo, silahkan. Afwan, Ustaz, saya mau tanya lagi. Mbak Teni, monggo silakan Ya, Mbak Teni. saya kalau perhatikan bacaan Syekh itu siapa? Syekh Ahmad. Sudais ya. Oh, Syekh Sudais, ya. Ya itu kalau mad jaiznya kayaknya 2 harokat ya, Syekh. Bagaimana itu? Yang itu sama tanyakan, apakah benar atau salah gitu kan? Ya itu maksudnya. Iya, maksudnya itu riwayat hafaz atau gimana? Karena kalau saya perhatikan beberapa Syekh yang di Murotal, kalau saya dengerin di YouTube, itu mad jaiznya dibacanya 2 harokat. Kalau mad wajibnya, mad wajib mutasilnya 4 harokat gitu, lebih panjang. Itu nggak apa-apa ya? Iya. Iya, itu kalau saya perhatikan gitu. Kalau baca mad jaiz 2 harakat, ya. Mad wajib boleh 3, 4, 5, 6. Kalau baca mad jaiz 4 harakat, tidak boleh mad wajib 3 harakat. Harus 4, 5, 6. Kalau baca mad jaiz 6 harakat, tidak boleh baca 6 mad wajib 4 harakat. Harus mad wajib atas mad jaiz. Ya. Dan ikut cara baca mad jaiz. Ya, saya sudah menjelas mad jaiz ini bukan satu hukum. Ini satu hukum dan ada berapa hukum ikut mad jaiz 2 harakat. Ya, maaf tadi soalnya saya menjelaskan mad jaiz di hadar, tawasud dan tartil harus 4 harokat gitu ya. Semuanya 4 harakat, tartil, hadar dan tawasud. Semuanya 4 harakat. Tapi zaman waktu 4 harakat beda di antara tartil dan hadar. Karena hadar baca dengan cepat. Ya. Zaman tuh maksudnya tempo ya, Syekh? Apa ya? Zaman. Apakah zaman itu dimaksud dengan durasi waktunya, Syekh? Iya. Ya. Oh iya, Mbak. Iya. Oh iya begitu ya. Okay. Jadi seperti yang saya dengar itu memang iya begitu, nggak apa-apa 2 harokat gitu ya Ustaz, mad jaiz ya. Bukan 2 harakat. Seperti yang saya dengar. Masih 4 harakat ya, mad jaiz. Masih 4 harakat. Tapi 4 harakat di martabah hadar. Beda 4 harakat dari martabah tadwir, beda 4 harakat dari martabah tahqiq. Kecepatan tertib. Ritmenya gitu kali ya Syekh ya. Mungkin boleh saya kecepatan tanggapi, Mbak. Saya bingung ya Ustaz. Kayaknya sih gini, Syekh, di beberapa kitab yang kita temukan itu, Syekh,
mad jaiz itu boleh dibaca 2 harokat, boleh dibaca 4, boleh dibaca 5, Syekh. boleh dari jalan lain, sudah jelas ini. Boleh dari jalur lain, jalur Thayyibatun Nashri. Oh Bukan iya. 2 harakat saja ada. Ada 2 harakat, tidak boleh sakit. Ya, ini contoh, tidak boleh sakit kata atani Allahu, kalau waqaf tidak boleh atani, harus atan. Kata dha'af tidak boleh baca dha'af, harus baca dha'af. Ada beberapa kata harus sama, semuanya sama, qasrul munfasil, sama 2 harakat. Ya, kalau baca 2 harakat di surah Al-Qiyamah tidak boleh baca kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Ini salah. Harus baca wa qila man raq karena mad jaiz 2 harakat. Boleh mad jaiz 2 harakat. Iya. Oh alah. Baik, Jadi yang saya tangkap begini Mbak Teni, mudah-mudahan sih sama juga Iya, bisa sama pemahamannya dengan saya. Jadi kalau misalnya tempo yang dimaksud oleh Syekh Ahmad ketika hadar, kemudian ketika tahqiq dan seterusnya itu, kalau jenengan pilih 4, maka semuanya juga 4, tapi dengan tempo durasi yang berbeda. Ngoten. Tapi kalau misalnya jenengan baca 2, sama ya. Kalau baca 2 di tahqiq tidak sama dengan mad jaiz ya, sama milih 2 harokat, tentunya dengan resiko tadi, dengan apakah dengan Thayyibatun Nashri dan seterusnya, maka berarti ya saat hadar durasinya lebih cepat dibanding tahqiq. Demikian. Cocok ya? Iya. Cocok nggih? Ya Ustaz. Alhamdulillah. Ya Syekh, syukran Syekh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Amin. Asik, barakallahu. Boleh saya Ya. kembangkan pertanyaannya, Syekh? Nah, Baik, sepertinya tadi ada sebuah pertanyaan yang dihubungkan dengan Syekh Toha Junaidi, Syekh Sudai, Syekh misalnya Syekh Mahmud Khusori dan seterusnya. Saya mencoba untuk mengembangkan pertanyaan itu dengan pertanyaan seperti ini, Syekh. Apabila kita menemukan bacaan Syekh, ternyata bacaannya tidak sama dengan teori tajwid, apakah kita harus mengikuti teori tajwid yang kita pahami dari buku tajwid atau kita ikut Syekhnya, Syekh? ikut Syekh kalau Syekh yang mutqin. Bukan semua rekaman ini yang benar atau mutqin. Ya. Harus milih qari yang mutqin. Kalau mutqin ikut enggak apa-apa. Ya, tapi seperti ini Sudais ada salah banyak di ilmu tajwid. Syekh bisa memberikan rekomendasi, Syekh? Saya siapa yang patut untuk kita ikuti? Apakah Syekh Ahmad berkenan untuk membuat rekaman MP3? Amin. Insya Allah, amin. Baik. Baik, demikian ya. Berarti teman-teman sekalian, berarti bisa kita ikut Syekh asalkan Syekh itu mutqin tajwidnya. Tapi kalau misalnya Syekhnya nggak mutqin, Syekh, nggak sesuai dengan tajwid, berarti kita nggak ikut, kita ikut tajwid ya, Syekh? Ikut tajwid, ya. Baik. Berarti ya ikut ilmunya, meskipun Syekhnya tidak pas. Baik, terima kasih, Syekh. Oke, jam 2:33. Silakan, ada pertanyaan kembali. Boleh bertanya lagi, Afwan? Oh, monggo. Sebelum saya bilang berhenti, insya Allah masih boleh kok. Silakan Mbak Marhatun Nafiah. Afwan, Syekh. Nah, kalau kita wakaf di tanda saktah boleh nggak? Seperti di Al-Mutaffifin, kalabal kita wakaf bukan saktah, boleh nggak Ustaz? Syekh. Waqaf kalabal. Ya, boleh waqaf. Tapi tidak bisa lanjut rana. Harus ulang lagi. Oh, ulangnya dari bal. Kalabal atau bal. Enggak apa-apa. Bal rana sama sakit. Waqaf Hasan itu, Syekh. Waqila man raq. Boleh waqila man waqaf. Ambil nafas. Ya, ini waqaf Hasan namanya. Boleh waqaf tapi tidak bisa lanjut langsung. Harus kembali. Man raq. Berarti harus mulai kalau yang di Al-Mutaffifin harus mulai balik kembali dari bal rona ya. Nggak boleh langsung rona ya. Tidak boleh. Baik. Tidak ada artinya. Kalau baca rona ya beda. Kalau langsung baca dosa nggak, Syekh? Langsung rona ana gitu kan, Syekh? Nggak pakai mengulangi dia, nggak pakai mengulangi kala, nggak pakai متعلق بما قبله في اللفظ في المعنى في اللفظ والمعنى. Nah. Fi tarbiyah ma fi muskilah, Syekh.
مثلا الطالب يقرأ هذا للتمرين للتربية. لا بأس، نعم نعم، للاختبار للتعليم، نعم. Oh iya. Nah, syukran Syekhna. Baik, alhamdulillah. Terima Syekhuna, kasih Mbak Mar'ah. Oke, kita lanjut ke Bang Anwar Sidik. Syekhuna, Terima afwan. kasih Bang Anwar, monggo. Nah, Syekh, mana yang afdol ketika penerapan sakit di Quran surah Al-Kahf ayat 1 sambung ayat 2, apakah sakit atau wakaf atau kedua-duanya? Boleh, Biriwayat boleh. Hafs. Tidak apa-apa, boleh. Yang afdal yang mana, Syekh? Afdal biriwayat Hafs. Mafi, tidak ada afdal. Kamu mukhayyarun. Ya. Boleh wakaf, boleh wasal. Nah, ahsanallahu ilaikum. Allah barik fikum. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Anwar, terima kasih Syekh atas jawabannya. Silakan teman-teman sekalian. Ini ada Mbak Ini Nek. karena sakit, kalau wasal di surah Al-Kahfi atau lain, kalau wasal ini sakit, harus wajib sakit. Kemudian sakit hukumnya seperti hukum waqaf. Ya, jadinya sama, tidak ada yang afdal. Kalau wasal seperti kalau waqaf. Ya, kalau wasal ada sakit, sakit hukumnya seperti hukum waqaf. Jadinya sama. Nah. Jadi meskipun sakit tetap baca nanti hukumnya. Jadi tidak ada yang afdal, nggih. Baik. Terima kasih. Ada Bang Torik, ada Mbak Nur Afia, Mbak Fatimah, monggo. Silakan. Ada Mbak Rizka, ada Mbak Endang, Mbak Eka, Syifa Aulia, Intan, Oktari, Taufik, Rizki, silakan. Apabila ada pertanyaan, siapa tahu ada dari dulu benak kita pas baca ini apa ya maksudnya dan ini apa hukumnya, monggo. Silakan kalau ada pertanyaan simpanan yang dulu pernah sampean ingin tanyakan tapi belum ada jawabannya. Ini ada Mbak Rizky Yuliana, Mbak Miftahul Jannah, Mbak Wirda, silakan. Saya baca semua nama-namanya, silakan, monggo. Oh, ada 34 nggih. Oh, enggak, bukan. Oh. Monggo, silakan. Ini rata-rata di seluruh Indonesia atau ada juga yang di mancanegara nggih? Mungkin di Malaysia atau di Singapura atau di Amerika mungkin secara online. Baik. Baik, kita tunggu teman-teman. Silakan. Assalamualaikum, Syekh. Izin nanya. Boleh? Baik, silakan Bang Taufik. Silakan. Iya. Afwan, Syekh, ada yang sempat nanya yang saya tanyakan juga pas di awal daurah minggu lalu itu, kalau lam alif itu dihitung satu huruf atau satu kata, terus kenapa itu kenapa disebut lam alif, kenapa bukan lam sendiri atau alif sendiri gitu. Mohon penjelasannya, Syekh. Syukran jazakallah. Bab apa itu Bang Taufik? Boleh disebutkan bab apa? Ya, di huruf lam alif. Lam alif kenapa katanya lam alif? Karena alif sukun. Sebelumnya fathah. Tidak ada alif berharakat. Ya. Kalau ada sukun sebelumnya fathah, harus sebelumnya huruf. Ya. Huruf yang banyak seperti alif atau dekat dari alif, lam, la, banyak ada la. Karena ini jadinya la. Ya, ini maksudnya alif fakat, alif saja, bukan maksudnya lam. Karena alif harus sukun sebelumnya fathah. Karena itu saja. Berarti lam alif itu huruf lam alif itu satu huruf ya, Syekh ya? Ini lam bukan alif. huruf lam alif. Ini huruf alif. Huruf alif. Ya, baca huruf alif sendiri. Bisa? Coba Bang, silakan. Gimana? Bisa diulangi, Syekh? Coba baca huruf alif sendiri. Seperti a, ba. Bisa baca sendiri. Boleh baca alif sendiri? Baik, Kan, Bang Taufik. ya kan pada saat kita mengucapkan hijaiyah itu kan alif, ba, ta gitu kan? Bukan alif. Seperti itu. Ba, ta, sa, ja. Boleh?
Maksudnya begini Bang Taufik, Alif. misalnya kalau alifnya Oh. berharokat fathah itu nanti apakah ada alif yang berharokat fathah? Nah, ini jadinya hamzah bukan alif. Alif harus sukun. Nah, Sukun tidak bisa mulai dari huruf sukun, harus sebelumnya fathah. nah, Alif. Ya. Nah, karena ini nambah la. Ini maksudnya alif saja, bukan lam. Lam ini bukan maksud. Maksud alif saja. La. Gitu saya bisa baca alif. La. Ini ada alif sukun. Ya. Kalau tidak ada lam sebelumnya, tidak bisa baca alif sukun. untuk memudahkan ya saya ya. Ya. Maksud saya gini, Ya, silakan. kan kalau kita belajar huruf hijaiyah, maafkan kadang kita mengajarkan orang untuk dari mulai nol nih, dari pengenalan huruf hijaiyah ya. Yap. Itu kan kadang kan kita mulai dari huruf alif, ba, ta dan seterusnya gitu. Nah, itu kan nanti ada lam alif gitu. Padahal di Iya. depan itu sudah alif, sudah Iya. ada alif, terus sudah ada lam gitu. Kemudian ada huruf lagi lam alif. Nah, itu kenapa, Syekh? Ya, karena dibaca la, bisa baca alif sukun sebelumnya fathah. Karena itu saja. Sebabnya Berarti itu lam aja, alif itu Mbak. satu huruf ya? Bukan huruf lam alif. Huruf alif. Ini huruf alif sukun sebelumnya fathah. Alif sukun sebelumnya fathah. Oke. Ya, ini maksud Agak Boleh bingung saya alif perjelas ya? sukun sebelumnya fathah. Nah, Itulah, Ustaz. boleh saya perjelas ya? Maksudnya mungkin apabila nanti Bang Taufik dan juga yang Silakan. lainnya mengajarkan huruf hijaiyah, Syekh, apakah nanti di dalam kita mengajarkan huruf-huruf itu kita menyertakan di dalam halaman itu huruf alif sekaligus lam alif, Syekh? Atau cukup alif saja, Syekh? Ya. Kedua-duanya kita sebut. Misalnya anak saya Muhammad huruf hijaiyah ada ini. Yang pertama alif, yang ke akhir lam alif, ataukah nggak usah disebutkan lam alif atau alif saja gitu sih. La tersebut gitu. La. Nah, ini untuk menjelas. Ini alif masuk di huruf pertama. Alif ini masuk di sini. Ya. Ini masuk. Ini nama huruf, bukan bacaan huruf. Beda. Ini nama huruf alif, ba, ta. Tapi ketika baca huruf bukan baca alif, ba. Ya. Baca ba, bu, bi. Walah. Saya pikir lam alif itu huruf, saya. Ternyata lam alif itu sebenarnya adalah alif ya. Bukannya lam alif saya. Sebelumnya menjelaskan alif sukun, sebelumnya fathah. Karena ini syarat di huruf alif saja. Tidak ada alif berharakat, tidak ada alif sebelumnya dhamma atau kasrah. Semua alif sukun sebelumnya fathah. Kalau alif berharakat jadinya hamzah. Ini hamzah. Nah. Gimana Bang Taufik, cukup ya? Tapi kok saya Sementara akhirnya cukup, saya tambah bingung terus terang. Oh, nggih, saya coba memperjelasnya ini. Saya juga seru di sini, masalahnya penting karena dasar nggih. Boleh mungkin saya coba karena arahnya ke sana nggih. Kalau Saya belajar arahkan ke basic itu sana. pasti dari huruf hijaiyah. Iya, betul. Saya coba saya ini Bang Taufik masih mengalami, saya juga mengalami yang sama. Langsung saya mulai dari pertanyaan ini dulu kali saya. Sebenarnya huruf hijaiyah itu jumlahnya ada berapa, Syekh? Apakah hanya 28? 29. Oh, 29 nggih. Ya. Apakah ada yang mengatakan Berarti lam alif 21 termasuk atau 28, Syekh? 28 kalau hamzah dan alif satu huruf. Nah. Hamzah dan alif dua huruf, 29. Ya. Jadinya alif hitung. Ya. Ba, ta, sa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, zai, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, waw, ya, hamzah. 29. Oh, lam alif nggak masuk ya? Tidak masuk. Gimana masuk?
Oh, Ya, baik, baik, baik. kalau tidak tersebut hamzah dua lapan. Hamzah sama alif di awal. Alif jadinya dua. Alif hamzah, alif berharakah, alif sukun. Yang berharakah namanya hamzah. Baik, bisa dibilang, Baik, bisa baik. Karena disimpulkan bahwa kemarin, gimana Bang Taufik? Gimana? iya karena sempat ada yang yang istilahnya menginfokan bahwa lam alif itu satu huruf gitu. Kenapa disebut satu huruf? Karena itu lanahi asalnya. Nah, itu yang saya agak bingung juga. Kenapa Bukan ya? Lanahi di huruf hijaiyah? Kenapa? Ada banyak huruf lain belum tersebut. Ini tersebut untuk menjelas ini alif harus sukun sebelumnya fathah. Ya. Baik. Ya, ini saja. Enggak ada lain. Siap. Barakallahu. Afwan Syekh, mau Syukran, komentari jazakallah, Syekh. Syekh. Wa'alaikum. Saya mau komentari Syekh. Tafadhal. Kalau saya mengatakan huruf hijaiyah ada 31 Syekh. Dengan ditambahi 3 huruf mat Syekh. Huruf Boleh mad, nggak? Naam. huruf mad masuk di waw, ya. Lah, kok gitu Syekh? Kenapa Syekh? Kenapa nggak boleh mengatakan huruf itu ada 31 Syekh? Ini sabab khilaf di antara ulama. Ya. Naam. Yang berkata hamzah dan alif satu huruf, dalilnya ya berharakah dan ya mad dua makhraj. Ya, harus dua huruf. Karena ini katanya ini satu huruf tapi ada dua makhraj. Ada alif bersukun dari tauf. Alif berharakah dari aqsa al-halq. Ada waw sukun sebelumnya dhamma dari jawf. Ada waw berharakah dari syafatain. Ya. Ini dalil mazhab al-awwal 28. Dan ada dalil yang mazhab kedua 29. Ini ilmu luas. Susah. Ini cukup 28 atau 29. Nggak bisa dikatakan 31 Syekh. Syukran, Syekh. Sudah jelas. ما تفصيل كثير يعني ما تحتاجه الآن إن شاء الله. Sebenarnya bisa tapi nggak bisa dijelaskan Syukran, sekarang karena Syekh. cukup luas teman-teman sekalian. Baik, syukran ya Syekh. Iya. Baik, silakan teman-teman sekalian, monggo. Syukran, Gimana, Syekh. Jazakallah. نعم Masya Allah. Nah, Syekh, kayak apa Syekh? تفضل بسم الله. Ahlan, naam. Baik, teman-teman sekalian, monggo silakan. Semuanya saja, nggih, silakan ditanyakan karena beliau tidak hanya satu qiraat tapi juga semua qiraat juga. Hatta mungkin ya di luar bab yang penting berhubungan dengan Quran juga insya Allah beliau siap untuk menjawab. Monggo. Ta'limul Quran, bagaimana mengatur halaqah juga insya Allah. Silakan. Sekarang jam 2:48. Kira-kira sampai jam berapa, Syekh? Nanti kita akhiri majelis kita. Jam 3 atau? Jam 3 insya Allah nggak apa-apa. Oh, baik. Oke, teman-teman sekalian, kita ada 12 menit terhitung dari sekarang. Silahkan. Apabila ada yang mau ditanyakan. Oke. Bang Nur, نعم okay? أستاذ. Silakan. نعم معذرة Syekh, yani ini ada Bahasa waktu Indonesia, Ustaz. yang jelas. Iya, ini saat ini jelas bahasa Indonesia, Ustaz. Penjelasan apa ini Syekh? Penjelasan dari matan al-Jamzuri Tuhfatul Atfal Syekh. Jadi ada nama di matan itu kan wal mimu intaskun taji qabla al-hija la alifin layyinah. Alifin layyinah di sini yaitu ghairul alif al-layyinah. Itu maksudnya apa Syekh? عاد والميم إن تسكن Taji qabla al-hija la alifin layyinatin lidzil hija. ini di bab apa? Di bab mim as-sakinah Syekh. Mim sakinah. Iya, mim sakinah. Jadi ada istilah itu alifil layyinah itu maksudnya apa Syekh? Ya, maksudnya Alif al-layyinah. sebelumnya fathah. Alif huruf mad. Ya, karena ini mim sukun di ahkamu al-izhar. Ya, izhar mim sakinah. Ta'ti qabla huruf al-hijai kullaha. Ini mim sebelum huruf hija 29 kecuali alif. Tidak. Kenapa? Karena alif harus sukun sebelumnya fathah. Kalau alif sebelumnya sukun tidak boleh. Ya. Huruf sebelum setelah mim. Ya, mim
sama ba ikhfa, mim sama mim idgham, mim sama selain hurufnya kecuali alif karena tidak boleh jadinya alif depan mim sukun. Ya, izhar hukumnya. Tamam Ustazi? Silakan Ustaz. Di unmute. Tamam Ustaz. Ya, khair. Terima kasih atas pertanyaannya, Bang Nur. Oke, teman-teman sekalian, silahkan. Ada 10 menit. Masih ada 10 menit, monggo. Bang Miftahul Jannah, monggo kalau ada pertanyaan. Atau dari Bang Al-Masyah, silahkan kalau ada pertanyaan. Bang Anwar, ada pertanyaan? Monggo. Istabir mungkin materi. Oh, Bang Anwar, silakan. Mau nyampaikan apa, Bang Anwar? Istabir mungkin. Mungkin lanjut materi. Mendapat faidah yang lain. Baru nanti muncul pertanyaan insyaallah. Bang Anwar, komentar saya. Kalau mau pertanyaan kita lanjutkan materinya saya. Lanjut daurahnya saya. Insyaallah. Baik. Oh ya, ini ada permintaan dari Bang Miftahul Jannah, Syekh. Mungkin beliau nggak menanyakan pertanyaan dulu, tapi mohon doanya dari Syekh. Oh Mbak, ya Allah, Mbak, maaf, Mbak Miftahul Jannah. Ukhti Miftahul Jannah, mohon maaf. Beliau tidak menanyakan sesuatu, tapi minta doa. Kalau bisa disebutkan hajatnya, Mbak Miftahul Jannah. Barakallahu fiha insyaallah. Mungkin doa untuk semua. Amin. Kan ini cuman sebentar lagi, Ustadz ya. Cuman sekitar 8 menit lagi. Jadi alangkah baiknya memang sebelum ditutup saya berdoa dulu untuk kita semua supaya menjadi orang yang faqih atau menjadi orang yang hafizah begitu, Ustadz. Oh, dari doa dari Syekh nggih? Ya terakhir ini insyaallah ya. Baik. Nah, ini akhir Syekh, silakan Syekh. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu Rabbana hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. أحمدك اللهم حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد. سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا واغفر لنا ذنوبنا واشرح لنا صدورنا واقض عنا تبعاتنا يا ربنا. اللهم أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فإنك علينا قادر واطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف وعاف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولمن سألنا الدعاء ولجميع المسلمين. هذا جمعا مرحوما مباركا يا رب العالمين واجمعنا يوم القيامة تحت لواء عرشك وفي ظل عرشك ومع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين.
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, saya mewakili semua teman-teman mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada guru kita Syekh Ahmad Al-Kannas. Mudah-mudahan semua kehidupan beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, sami-sami. Teman-teman bisa mengikuti dakwah beliau di Instagram beliau dengan akun Ahmad Al-Kannas dan juga YouTube beliau juga ada. Silakan. Mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan sehingga nanti menjadi sarana dakwah beliau dan teman-teman semua ketemu insya Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada yang mau disampaikan? Teh Ahmad ini tinggal di mana yang menetapnya? Tan? Saya jawab, saya. Fadhal Ustaz, apa Ustaz? Saat ini saya sementara tinggal di Kampung Ketapang dekat dengan kediaman Ustadz Yusuf Mansur. Dan beliau berkenan untuk khidmah di pesantren Tahfidz Darul Quran saat ini. Baik, Ya. baik. Daerah Ketapang, Cipondo, Tangerang, sangat dekat dengan Masjid Baitul Amin, dekat dengan Green Lake. Iya. Dulu saya sering ke Ketapang karena rumah tahfidz yang saya dirikan juga itu dengan udah kerjasama dulu sama Ustadz Yusuf Mansur. Masya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan sukses selalu. 2011 berdirinya. 2012. Sama-sama, terima kasih ini atas fasilitas ilmunya dari Syekh Ahmad Al-Kannas dan Ustadz Fatah. Alhamdulillah bagus sekali memandu acaranya. Jazakallah khair. Semoga sukses juga semua ya yang ikut hadir di sini. Amin, amin, amin. Sehat semua juga. Monggo. Dijauhkan dari corona. Amin, 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 amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Salam untuk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron sih. Sekedar usulan saya nanti saya. Ke depan kalau bisa nanti buku-buku yang antum yang ada sanad ya bisalah kita nanti belajar insya Allah. Insya Allah. Jazakallah khair. Barakallah. Insya Allah. Ini ada peserta juga, Syekh. Minta didoakan agar bisa lulus ke Al-Azhar, Syekh. Masya Allah. Ananda Miftahul Jannah, alumni Cikarang. Masya Allah. Yang tadi minta didoakan. Insya Allah. Insya Allah. جعلها الله من العالمات الفاضلات إن شاء الله من أهل الخير والصلاح والتقوى ويسر لها في سبيل العلم كل صعب. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Oh. Baik, alhamdulillah. Gimana ini? Gak apa-apa ya? Dengan berat hati, saya harus menutup majelis ini, teman-teman sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Terima kasih, Syekhna. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya Fakhri, kembali insyaallah di daurahnya Syekh Ahmad berikutnya. Dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya off-kan ya.